Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan dua garis. Nah, apa aja sih kedudukan dua garis? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada garis sejajar. Kita lihat di sini, dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut ketika diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau berpotongan dan jaraknya itu selalu tetap atau sama. Nah, kita lihat pasangan garis yang sejajar di bawah ini. Ada garis K dan juga garis L. Di sini, kalau misalnya garis K kita diperpanjang, mau ke kanan atau ke kiri, begitu pula dengan garis L, kita panjangkan dia ke kanan ataupun ke kiri, maka garis K ataupun garis L, mereka tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan, karena jaraknya itu selalu sama dan tetap. Nah, itulah makanya kita sebut sebagai garis yang sejajar. Begitu pula dengan G dan H, ketika dia diperpanjang ke atas, ataupun H juga diperpanjang ke atas, mereka tidak ada titik potongnya, tidak akan bertemu karena mereka sejajar, seperti itu. Nah, selanjutnya ada garis berpotongan. Nah, dua belah garis yang saling berpotongan itu dia mempunyai satu titik potong. Misalnya di sini kita punya garis A dan juga garis B. Garis A dan garis B dia berpotongan di titik A. Nah, ini adalah titik perpotongannya. Di titik K adalah titik perpotongannya. Begitu pula dengan garis P dan juga garis Q. Titik berpotongannya itu ada di T. Titik potongnya itu. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai garis berhimpit. Nah, dua garis disebut berhimpit jika kedua garis berpotongan di dua titik atau lebih. Nah, kedua garis memiliki kemiringan yang sama dan terletak pada satu bidang. Kalau misalnya kalian perhatikan dengan seksama, di sini kan ada warna yang berbeda ya, yang menunjukkan dua buah garis yang berbeda. Ada warna coklat di sini menunjukkan garis D dan warna biru itu menunjukkan garis C. Kalau misalnya kita lihat di sini, garis C dan garis D dia terletak dalam satu bidang. Nah, di sini satu bidang, satu arah ya, makanya mereka itu berhimpitan di sini dan membentuk sudut 0 derajat ya, karena tidak ada sudutnya. Makanya kita sebut sebagai sudut 0 derajat di sini. Mereka saling berhimpitan. Begitu pula dengan garis E dan juga garis F. Mereka terletak pada satu bidang, maka titik berpotongannya itu terdiri dari dua titik atau lebih gitu. Jadi ini kan titik berpotongannya gitu ya. Nah, jadi mereka berhimpit gitu dalam satu bidang. Selanjutnya ada garis bersilangan. Nah, dua garis disebut bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan tidak berpotongan, dan kedua garis terletak pada bidang yang berbeda. Nah, kita lihat garis R dan juga garis S. Kalau garis R dan juga garis S, kita katakan dia sejajar? Tidak. Tentu saja mereka tidak sejajar, mereka terletak pada bidang yang berbeda. Kita lihat jarak ujung di sini, ujung R dan juga S, mereka mempunyai jarak yang cukup jauh, sementara ujung yang satunya lagi, mereka mempunyai jarak yang cukup dekat. Jadi bisa dikatakan bahwa R dan S itu mereka tidak sejajar, karena ujungnya itu, jarak ujungnya juga berbeda. Kemudian, apakah mereka berpotongan? Tidak di sini ya. R dan S mereka tidak berpotongan juga. Nah, tetapi R dan S mereka terletak pada bidang yang berbeda, makanya kita sebut sebagai garis yang bersilangan, seperti itu. Oke, itu adalah materi mengenai kedudukan dua buah garis. Oke. Semoga dapat dipahami. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Mohon maaf atas kekurangannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.